Haleluya. Amin. Terima kasih pada tim PLW yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, walau di luar cuaca mendung tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Baik. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini itu tentang memikul salib. Dan untuk berdiri di atas mimbar ini itu merupakan suatu hal yang besar bagi saya. Dan ini juga merupakan mimpi saya ketika saya masih kecil, dan cita-cita saya ketika kecil itu Tuhan jawab pada pagi hari ini. Dan saya percaya saya berdiri di atas mimbar ini di pagi hari ini untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan juga bukan suatu kebetulan, tapi memang sudah Tuhan rencanakan bagi kita semua. Baik, kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Mungkin dari tim LCD bisa menampilkan Matius 10 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kemudian saya juga akan ambil di Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Bapak Ibu, tentunya kita semua pernah punya pengalaman untuk datang ke sebuah toko baju untuk membeli pakaian, untuk membeli baju yang kita inginkan. Tentunya ketika kita masuk ke toko baju, kemudian kita melihat baju yang tersedia di toko tersebut, kemudian ketika kita nggak ada yang cocok, kita pergi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi lain cerita ketika kita masuk ke toko baju, kita lihat, kemudian kita memilih baju yang ada, kemudian kita ingin baju itu jadi milik kita. Tentunya kita harus bayar baju itu ke kasir terlebih dahulu sebelum baju itu jadi milik kita. Nah, Bapak Ibu, sama halnya dengan keselamatan. Keselamatan itu Tuhan Yesus berikan kepada kita gratis, nggak bayar, cuma-cuma, free. Tapi untuk menjadi murid Kristus ada harga bayar. Seperti tadi yang disampaikan atau dinyanyikan kita di lagu terakhir, bahwa harga bayar itu adalah menyangkal diri kita terlebih dahulu. Apa itu arti menyangkal diri? Artinya adalah menomorduakan keinginan kita, ego kita, keinginan daging kita, dan menomorsatukan kehendak dari Kristus. Saya nggak tahu hari ini, tapi saya merasa terberkati dengan puji-pujian yang dinyanyikan oleh tim PLW. Dan itu sama persis dengan khotbah yang akan saya sampaikan pagi hari ini, di mana di lagu terakhir itu melepaskan hak kita, melepaskan diri kita untuk menerima kehendak dari Tuhan Yesus. Nah, itu yang dinamakan untuk menyangkal diri, yaitu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, keinginan Roh Allah itu yang terutama dibanding keinginan daging kita. Nah, siapapun itu, tidak terkecuali saya, kita semua, pengurus seksi majelis, bahkan gembala sidang kita, siapapun yang ingin menjadi murid Yesus, kita harus menyangkal diri kita dahulu dan memikul salibnya, di mana kita harus mengutamakan Tuhan dan terutama dalam hidup kita. Memikul salib seringkali identik dengan penderitaan, dan kebanyakan dari manusia tidak mau untuk pikul salib itu, tidak mau menyangkal diri kita. Karena apa? Di dalam salib itu identik dengan rasa sakit, rasa nggak nyaman, rasa penderitaan di dalamnya, rasa hal-hal yang nggak baik ketika kita pikul salib itu. Tapi di Matius 16 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa setiap orang yang ingin menjadi murid Yesus, yang ingin mengikut Tuhan Yesus, kita harus memikul salibnya, menyangkal diri kita untuk kita bawa setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan menerima dahulu salib Kristus di dalam hidup kita, dengan
memeluk dulu, merangkul dulu salib itu di dalam kehidupan kita untuk kita bawa setiap hari, untuk kita hidup menderita bersama Kristus, untuk kita bisa berbuah di dalamnya. Tuhan Yesus kehendaki bahwa kita tetap harus berbuah, tidak hanya untuk diri kita, namun buah itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 bisa ditampilkan LCD. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jika kita tidak bersedia memikul salib Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi murid dari Tuhan Yesus. Tapi ketika kita berani dan kita berani harga bayar untuk memikul salib tersebut, Tuhan katakan, ya kita akan menjadi murid-murid kesayangan daripada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar 3 makna memikul salib. Makna yang pertama adalah bertindak melawan ego kita, bertindak melawan keinginan daging kita. Dalam kitabnya Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pada saat itu kita tahu bahwa Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani sebelum karya keselamatan itu dimulai, sebelum jalan salib itu dimulai, di mana Tuhan Yesus berdoa, dia bersujud, bahkan sampai mukanya ke tanah, berdoa kepada Tuhan, meminta bahwa Tuhan, ya Allah Bapa, jika boleh cawan penderitaan ini lalu, jika boleh saya nggak perlu harus mati di kayu salib, jika boleh karya keselamatan ini biar berlalu. Tapi Tuhan Yesus tekankan bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Allah Bapa yang jadi. Taman Getsemani, jika saya hubungan dengan Taman Eden, itu kurang lebihnya hampir sama. Ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus menang melawan keinginan dagingnya. Keinginan dagingnya sebagai manusia murni di bumi ini. Tapi ketika di Taman Eden, kita tahu bahwa Adam gagal dalam melawan keinginan dagingnya. Di sini kita bisa belajar bahwa salah satu cara untuk kita bisa melawan ego kita, untuk kita bisa melawan keinginan daging kita adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Cukupkah hanya dengan berdoa? Saya rasa tidak. Selain berdoa, kita juga perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita perlu meresapinya itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengoneksikan hati kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan isi dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dan tentunya ketika kita sudah menjalin hubungan, kita sudah belajar firman Tuhan, tentunya kita harus mendisiplinkan diri kita dalam melakukan firman Tuhan. Tentunya di dalam hidup ini akan banyak godaan, akan banyak hal-hal yang menarik kita untuk kita nggak ikut jalannya Tuhan. Terkadang banyak hal itu yang membuat waktu berdoa kepada Tuhan itu jadi berkurang. Kadang banyak hal-hal yang kita utamakan yang mengurangi waktu kita membaca firman Tuhan. Banyak kejadian di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus tekankan di sini bahwa adalah ketika kita ingin menjadi murid-muridnya, bahwa kita juga harus memikul salib. Salib yang seperti apa, Bapak Ibu? Bahwa salib yang akan kita pikul adalah tentang bagaimana cara kita menjadikan diri kita terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kuncinya adalah ketika kita mau menerima, memikul salib dan melatih diri kita, maka roh yang ada dalam Tuhan itu akan kuat. Contoh halnya seperti ini. Saya punya satu pertanyaan. Bagaimana cara Stephen
mengalahkan Pak Pendeta dalam suatu pertandingan bola? Ada yang tahu caranya Bapak Ibu? Bagaimana Stephen yang kita tahu perawakannya seperti Daud, ya, kecil, ganteng, ya, nggak cukup tinggi, ya. Kemudian kita tahu bagaimana Pak Pendeta, saya upamakan seperti Goliat, ya, tinggi, besar, ya, wajahnya kerang juga, ya. Bagaimana caranya Stephen itu bisa mengalahkan Pak Pendeta dalam pertandingan bola? Ada yang tahu? Ilik-ilik, nggak kalah. Yang ada Pak Pendetanya yang senang malah, ya. Caranya sederhana, berilah makan Stephen, jangan beri makan Pak Pendeta. Kalau ingin Stephen yang menang. Kalau kebalikannya ingin Pak Pendeta makan, berilah makan Pak Pendeta, jangan kasih makan Stephen. Paling Stephen 3 hari udah tipes dia, ya. Ya, udah pasti langsung KO. Artinya adalah siapapun itu, baik itu hamba Tuhan, layak Tuhan, kalau kita nggak kasih diri kita makan makanan rohani, maka keinginan daging akan lebih besar. Tapi sebaliknya kalau kita kasih makan keinginan daging kita, maka keinginan daging akan lebih besar dibanding keinginan roh. Sederhananya seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin keinginan roh Bapak Ibu lebih besar, maka Bapak Ibu harus kasih makan roh itu setiap hari. Dengan apa? Disiplinkanlah diri Bapak Ibu untuk berdoa, baca firman, dan melakukan firman Tuhan. Itu. Kita manusia nggak kebal terhadap dosa. Kita manusia nggak kebal terhadap dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Tetapi sifat dosa itu mengikat. Ya, saya tekankan sekali lagi, upah dosa itu maut, kematian yang kekal. Tapi sifat dari dosa itu mengikat. Saya yakin manusia itu lahir nggak ada yang mau jadi perokok. Tetapi karena kita menoleransikan untuk kita coba-coba 1-2 batang sehingga kita terikat kepada rokok. Saya yakin manusia lahir nggak pengen suka marah-marah. Tetapi karena dia menoleransikan untuk tidak bisa menahan amarahnya, maka dia terikat oleh roh amarah. Saya percaya dan yakin manusia terlahir itu nggak pengen doyan judi. Tapi karena menoleransikan untuk ya mulai yang kecil-kecil dulu bermain kartu, gaplek, mulai taruhan 500.000, menoleransikan hal yang kecil, maka dia terikat oleh dosa tersebut. Kenapa orang berselingkuh? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa orang berselingkuh? Ada yang tahu? Nggak tahu? Bagi saya kenapa orang berselingkuh? Karena kita menoleransikan, kita mengizinkan orang ketiga itu lebih dekat kepada kita dibanding pasangan kita. Hal-hal yang sebaliknya itu juga terjadi. Ketika kita menoleransikan kebenaran sekecil apapun dalam hidup kita, maka kebenaran itu yang akan menjadi gaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu, marah itu nggak dosa. Marah itu nggak dosa. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah marah. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di dalam Efesus 4 ayat ke-26. Artinya adalah Tuhan Yesus gak mau kita lama-lama memendam amarah yang nantinya akan jadi kepahitan dalam hidup kita, yang nantinya jadi suatu dendam kepada orang yang kita marahi, dan itu hanya jadi racun dalam hidup kita. Tuhan Yesus gak mau. Tuhan Yesus selalu ajarkan untuk melepaskan pengampunan. Jangan terlalu lama memendam amarah tersebut. Karena apa? Itu akan menjadi hal yang gak baik. Itu akan menjadi suatu hal yang negatif bagi kita. Dosa kecil itu masih bisa kita kontrol. Dosa kecil itu masih bisa kita dikte. Tapi ketika dosa itu menjadi besar, maka dosa tersebut yang akan kontrol kita. Dosa tersebut yang akan dikte kita. Dan ketika dosa tersebut manggil kita, kita nggak akan bisa berkata enggak. Sama halnya, mungkin saat ini roh kita kecil dan keinginan daging kita besar. Tapi jika kita
mendisiplinkan diri untuk membuat roh ini menjadi besar, maka ketika roh ini memanggil kita untuk melakukan kebenaran Tuhan, kita juga nggak bisa berkata enggak. Kita akan lakukan itu berapapun harga bayar yang harus kita bayar. Tuhan Yesus juga inginkan kita untuk kita selalu memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Karena dengan menjalin hubungan baik, membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan, kita memiliki kuasa dalam roh untuk kita bisa menguasai keinginan daging kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makna memikul salib. Makna memikul salib yang kedua adalah bertindak melawan arus. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini meminta kita untuk kita setiap harinya memperbarui diri kita, akal budi, pikiran kita, hati kita, untuk kita bisa hidup serupa dengan Tuhan, untuk gak mengikuti arus. Bapak Ibu tahu apa yang dunia tawarkan saat ini? Kalau Bapak Ibu punya media sosial seperti Instagram, ya sering nonton YouTube dan lain sebagainya, banyak dunia tawarkan itu hedonisme, di mana kenikmatan dunia itu di atas segala-galanya. Ya, kita tahu berita akhir-akhir ini di mana para pejabat itu mulai diperiksa oleh KPK satu persatu karena istri mereka itu memamerkan gaya hidup mewah. Semua orang di sini suka dipuji ya Bapak Ibu? Suka dipuji? Tentunya pasti suka dipuji. Saya pun suka dipuji daripada diomelin. Ya, jadi ketika kita suka dipuji, biasanya kita akan mencari pujian-pujian tersebut. Dengan apa? Ya dengan apa yang kita lakukan. Tapi terkadang kita tidak bisa membedakan. Pujian yang diberikan kepada kita itu membangun diri kita lebih baik, atau justru itu menjerumuskan kita lebih dalam. Arus dunia saat ini pun juga menawarkan berbagai macam kemudahan. Bapak Ibu mau utang duit, itu gampang, nggak perlu ke bank, cukup download aplikasi, uang udah ditransfer. Betul ya? Tapi apakah itu baik? Bapak Ibu ingin cari jodoh, semisal banyak aplikasi-aplikasi jodoh yang ada, tinggal download, chatting, sudah. Nggak seperti zaman dulu yang semuanya masih terbatas. Yang dulu mungkin masih SMS model saya, telepon, atau masih surat-suratan, atau kirim salam lewat radio. Itu zaman dulu, tapi sekarang semuanya dengan mudah didapat. Dan itu yang terkadang menjadikan diri kita itu terbawa arus kepada dunia. Bapak Ibu pernah main ke sungai? Ya, atau enggak ke kalinya Sampokong sini lah. Pasti tentunya pernah lihat ikan. Entah ikan yang kecil-kecil, kalau saya bilang ikan kecilnya itu iwak bung, ya, ikannya kecil-kecil. Kalau Ibu perhatikan, ikan yang di dalam itu berenang nggak? Berenang nggak? Ya, ikan itu pasti berenang untuk dia melawan arus, untuk dia nggak terbawa arus. Karena apa? Tandanya ikan hidup itu ikan yang melawan arus. Kalau ikannya udah terbawa arus, bisa kita prediksi dan bisa kita pastikan bahwa ikannya itu mati. Sama halnya untuk menjadi orang Kristen yang hidup, Bapak Ibu harus melawan arus. Bapak Ibu nggak boleh ikut arus karena itu Kristen yang mati. Saya beri contoh kembali seperti ini. Di era yang sekarang, itu barang tiruan atau barang KW pasti banyak. Betul ya Bapak Ibu? Tapi jika Bapak Ibu pilih beli barang yang original dengan barang yang KW, pilihannya ada di mana? KW. Betul, karena KW itu satu barangnya mirip dengan yang asli, yang kedua itu harganya jauh lebih murah dan terjangkau. Tapi Tuhan Yesus inginkan kita ingin menjadi produk-produk yang asli, yang original.
Produk original itu tentunya harganya lebih mahal dibanding produk tiruan. Produk yang original pasti memiliki kualitas yang lebih baik dibanding yang tiruannya. Mungkin kalau kita beli barang orinya ya dengan harga aslinya, mungkin dengan barang tiruannya kita bisa beli 10 benda yang sama. Dalam hal ini Tuhan Yesus menginginkan kualitas, bukan kuantitas. Tuhan Yesus bukan menginginkan kuantitas seberapa banyak hal baik yang Bapak Ibu lakukan, tapi dari kualitas kebaikan yang Bapak Ibu berikan. Itu yang menentukan. Ikan salmon tahu Bapak Ibu? Ikan salmon tahu? Ada yang pernah makan? Ya, tahu ya ikan salmon. Ikan salmon itu identik dengan melawan arus. Jadi kalau ini yang anak-anak muda tentunya kalau lihat IG, lihat ada motor atau mobil yang melawan arus lampu lalu lintas, pasti captionnya itu iwak salmon lur. Kenapa di caption ikan salmon? Ya karena melawan arus. Ikan salmon itu melawan arus. Habitat asli ikan salmon itu di air tawar. Tapi ketika dia dewasa, ketika dia udah besar, dia bisa hidup di perairan yang lebih asin. Dan pada saat musim bertelur, ikan salmon itu akan kembali ke habitatnya untuk bertelur. Dan pasti dia akan melawan arus aliran sungai untuk dia bisa kembali ke habitatnya. Kita akan belajar dari proses perjalanannya. Dalam perjalanannya melawan arus sungai ini, tentunya ikan salmon ini akan banyak halangan. Entah airnya mulai surut, air sungainya mulai surut, dia harus melompat ketika menemui halangan di depan, entah batu di depannya, dia harus melompat. Belum lagi ketika ada predator yang mencoba memangsa dia akan coba untuk tetap sampai ke tujuan. Itu mengajarkan kita untuk jangan pernah menyerah. Itu mengajarkan kita untuk jangan pernah putus asa. Karena apa? Walaupun dengan memikul salib itu penderitaan yang sulit, tetapi kita jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah berputus asa. Kita jangan pernah berhenti dan mengikuti arus karena kita pasti akan mati. Dan tentunya ikan salmon itu punya visi ke depan. Sama halnya Tuhan sudah menyiapkan visinya kepada kita untuk kita memenuhi rancangannya, untuk kita menggenapi rencana yang telah Tuhan Yesus sediakan. Saya percaya Bapak Ibu pagi ini datang ke gereja bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan hanya minggu pagi biasanya ke gereja. Kalau nggak ke gereja kok rasanya ada yang kurang. Kok rasanya beda ya? Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu pagi datang ke gereja itu bukan sebuah rutinitas. Tapi sebagai sarana Bapak Ibu diperlengkapi untuk Bapak Ibu serupa dengan Kristus, untuk ketika keluar dari gereja ini Bapak Ibu siap dalam menghadapi arus yang dunia tawarkan. Melawan arus juga berarti kita berpegang teguh pada prinsip Kristus yang telah Kristus ajarkan kepada kita. Ibaratnya Kristus itu tiang itu yang harus kita pegang. Ibaratkan Kristus itu sebuah firman yang hidup, itulah yang harus kita hidupi. Saya ceritakan kembali kisah Nabi Nuh. Ada yang belum tahu kisah Nabi Nuh? Tentunya kita semua sudah tahu. Di dalam Nabi Nuh itu diceritakan bahwa Allah itu menyesal menciptakan kita manusia, dan Allah itu pengen menghapuskan manusia dari muka bumi, dihilangkan semua karena Allah itu nyesel. Tentunya Bapak Ibu kalau nyesel beli suatu barang, atau menyesal karena mungkin ketika Bapak Ibu masak ternyata rasanya kasinan, pasti rasanya pengen ngebuang. Karena apa? Nggak akan Bapak Ibu makan, nggak akan Bapak Ibu pakai barang tersebut. Sama, pada zaman Nuh, Allah itu merasa nyesal nyiptain saya dan kita semua yang ada di sini, dan pengen dihapuskan nama manusia di alam semesta. Tapi ada satu keluarga itu yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, Nabi Nuh. Kita ingin bayangkan posisi Nabi Nuh pada waktu itu.
Bayangkan ya Bapak Ibu, dalam satu bumi ini hidupnya itu udah hancur, udah rusak, tidak ada takut akan Tuhan di situ. Hedonisme, marah, manusia berbuat semau mereka, manusia berbuat berdasarkan keinginan daging mereka, dan bahkan apa yang timbul dalam pikirannya itu semua adalah jahat. Tapi cuma Nabi Nuh dan keluarganya yang tetap memegang firman Allah. Nabi Nuh bisa untuk ikut arus. Ini satu bumi ya, bumi kita yang bulat. Nabi Nuh bisa ikut arus? Bisa. Nabi Nuh bisa melakukan keinginan dagingnya? Tentunya bisa. Itu suatu hal yang gampang. Tapi Nuh bersama keluarganya memberikan contoh dan teladan bahwa dia hidup bergaul dengan Tuhan. Di Kejadian 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Di sini bisa kita tahu bahwa Nuh ini benar-benar bayar harga. Benar-benar bayar harga untuk dia ikut sama Tuhan. Ketika kanan kiri depan belakangnya nggak ada contoh yang bisa dia lihat, tapi dia melihat ke atas. Dia lihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat dia. Dia percaya bahwa Tuhan itu masih ada dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kehidupan Nuh. Terkadang Bapak Ibu, kita sering menggunakan kekuatan kita, manusia, kekuatan diri kita untuk kita melawan arus dunia ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, sekuat-kuatnya kita, akhirnya kita akan ikut arus juga. Kita butuh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita terang dalam hati kita, untuk kita bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus dalam kehidupan kita. Mengikuti arus dunia memang gak mudah, memang sulit, tapi bukan berarti kita gak bisa, bukan berarti kita akan gagal. Untuk berdoa kepada Tuhan yang enggak kelihatan itu sulit. Akan jauh lebih mudah ngobrol dengan yang kelihatan. Tapi ketika kita punya iman, kita punya kepercayaan di dalam Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk itu jadi mudah. Bagi saya, berdiri di tempat ini itu suatu hal yang sulit, suatu hal yang besar. Tapi saya percaya Tuhan mampukan saya untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya bersyukur Tuhan telah jawab cita-cita saya ketika saya masih kecil. Makna memikul salib yang kedua adalah untuk hidup melawan arus dan berpegang pada Kristus dalam kehidupan kita. Makna memikul salib yang ketiga adalah dapat menanggung aniaya karena nama Yesus. Saya ambil dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jangan bayangkan ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi Kristen, hidup kita akan enak-enak aja. Hidup kita akan seperti di jalan tol yang lurus, lempeng, jalannya mulus, gak ada lampu merah, udah lurus saja. Enggak. Dikatakan di sini bahwa ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, menerima Yesus sebagai Tuhan kita, bukan hal yang baik yang akan kita terima, melainkan aniaya. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di usia berapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus memulai pelayanannya di usia berapa? 30, betul? Betul ya? Dan kurang lebihnya 3 tahun Tuhan Yesus mengajar di dunia ini. Jika saya boleh tanya, selama 3 tahun Tuhan Yesus mengajar, apakah ada kesalahan yang Tuhan Yesus perbuat? Ada. Tapi di akhir hidup Tuhan Yesus, apa yang dia terima? Kematian yang paling menyakitkan, yang jika saya itu gak ada seorang pun yang mati
semengerikan daripada Tuhan Yesus. 3 tahun Tuhan Yesus itu mengabarkan Injil. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, air dirubah menjadi anggur, 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Baik semua ya, nggak ada yang buruk. Tapi kita tahu di akhir hidup Tuhan Yesus apa yang dia terima? Kematian yang paling mengerikan, yang paling menyedihkan. Jadi saya ingin ngajarin Bapak Ibu bahwa kita sebagai murid Kristus jangan senang dulu ketika jadi orang Kristen, berharap hidup kita mulus-mulus saja. Enggak. 3 tahun Tuhan Yesus melayani di dunia, akhir hidupnya mati. Mati dengan pikul salib, mati dengan menanggung dosa saya dan kita semua yang ada di sini. Itu harga bayar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin menjadi murid-murid Kristus, ada harga bayar yang harus kita bayar. Keselamatan memang cuma-cuma, tapi untuk dapatkan itu kita harus kasih harga bayar. Dan harga bayarnya nggak murah, itu mahal. Bapak Ibu, dalam usia Bapak Ibu tidak bisa nego sama Tuhan dari usia saya yang ke-17 tahun sampai umur ke-45 tahun, aku setia kok Tuhan, aku melayani Engkau. Kan saya nggak setia cuma baru akhir-akhir ini aja, baru 5 tahun terakhir ini aja. Masa ya saya nggak dapat kehidupan kekal? Enggak. Tuhan Yesus inginkan kita menjadi produk yang original, produk originalnya Tuhan, produk yang punya kualitas, produk yang memiliki nilai yang baik, nilai yang bagus, sesuai standar kerajaan surgawi. Tuhan Yesus ingin kita belajar untuk kita nggak toleransikan lagi dosa-dosa kecil yang ada di sekitar kita. Mulai dari bohong dari hal-hal yang kecil, kemudian menipu sesama kita, mulai dari nominal-nominal yang kecil. Tuhan Yesus gak inginkan itu. Tuhan Yesus ingin kita jadi pribadi yang sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Hidup ini memang akan terasa ringan kalau kita nggak pikul salib. Betul Bapak Ibu? Untuk jadi orang Kristen aja tuh mudah. Ya, hidup itu akan terasa ringan kalau kita nggak pikul salib itu, kita taruh salib itu. Tapi kalau kita nggak pikul salib itu, bagaimana kita berkembang di dalam roh kita? Kita nggak mau bayar harga untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Hidup memang akan terasa ringan tanpa kita pikul salib, tapi Tuhan nggak akan pakai kita secara luar biasa. Tuhan akan jadikan kita ya biasa-biasa aja, karena kita nggak pernah mau bayar harga atas pikul salib tersebut. Dan hidup memang akan terasa ringan tanpa salib, namun kita nggak akan terima mahkota kehidupan. Kita nggak akan terima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan kalau kita nggak pikul salibnya Tuhan. Dalam Matius 5 ayat yang ke-10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus ajarkan ketika kita dalam masa-masa penganiayaan, berbahagialah. Ya, karena kita yang akan jadi empunya surga nanti. Kitalah nanti yang akan terima mahkota kehidupan nanti kita di akhir hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu dalam keseharian Bapak Ibu selain bekerja di tempat kerja, menjalankan kehidupan di rumah, di lingkungan sekitar, maupun kehidupan kita bergereja, tentunya akan ada harga bayar. Saya dulu, jika saya menuruti keinginan daging saya, ego saya sendiri, saya mungkin nggak akan seperti sekarang. Jika saya masih nuruti ego saya untuk saya tetap jadi guru, saya nggak akan jadi yang sekarang. Tapi ketika saya lepaskan itu, ketika saya turunkan ego saya untuk saya buka suatu lembaran baru, suatu pekerjaan yang 180 derajat berbeda dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya tekuni, dari menjadi seorang guru menjadi seorang karyawan swasta. Saya nggak akan yang seperti sekarang. Kalau saya nuruti ego saya, keinginan daging saya.
Dan percayalah Bapak Ibu, kesulitan apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, ketika kita percaya, ketika kita melangkah satu persatu dengan langkahnya Tuhan, Tuhan Yesus akan buat langkah itu akan semakin jauh, dan karya Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu adalah kebenaran yang murni. Jadi jangan pernah dicampur adukan dengan kebenaran yang Bapak Ibu miliki. Terkadang dari kita, saya pun sendiri pernah mengalami, terkadang kita sering mencari alasan untuk membenarkan suatu hal yang kita lakukan, padahal sebetulnya roh dalam hati kita mengatakan itu salah. Terkadang kita suka ibaratnya mengkambing hitamkan sesuatu untuk membenarkan sikap kita, padahal kita tahu bahwa sikap kita itu berdosa. Manusiawi memang ketika kita nggak mau disalahkan, manusiawi memang ketika kita nggak mau menerima kesalahan, lebih nyaman untuk kita lemparkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Tapi ketika kita belajar untuk menerima kesalahan tersebut, kita akan belajar sesuatu yang buat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Kristus, dan tentunya kita akan menjadi semakin naik, bukan semakin turun. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan Yesus menaikkan kita, nggak ada seorang pun yang dapat menurunkan kita. Saat ini saya bekerja, awal mula saya bekerja di perusahaan saya saat ini, saya mulai dari nol. Saya belajar dari hal yang saya tahu, hal yang baru, hingga saya sampai saat ini. Banyak hal-hal, hambatan, rintangan yang saya alami, tapi konsep saya bekerja hanya datang, kerjakan sebaik mungkin, pulang, akhir bulan gajian. Betul ya Bapak Ibu? Namanya bekerja pasti akan dapat gaji. Itu yang saya lakukan tiap hari, tapi saya nggak pernah menyangka dan nggak pernah mengira Tuhan Yesus taruh saya sampai ke tahap ini. Itu di luar bayangan saya, di luar nalar saya, dan saya menyadari itu yang Tuhan inginkan saya lakukan. Itu visi Tuhan yang saya nggak bisa lihat. Saat ini saya di mimbar, posisi saya lebih tinggi dibanding Bapak Ibu. Maka pandangan saya, view saya itu akan jauh lebih luas dibanding Bapak Ibu yang lihat ke arah mimbar. Ya, sama halnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memintakan sesuatu kepada Tuhan, kadang Tuhan itu nyuruh kita itu untuk ngelakuin hal yang nggak masuk akal, untuk hal-hal yang kelihatannya ini nggak ada hubungan dengan doa yang saya minta. Tapi pandangan Tuhan itu lebih luas. Dia tahu apa yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan katakan. Nggak peduli seberapa nggak masuk akalnya yang Tuhan minta, tapi ketika Tuhan minta untuk lakukan. Seberapapun aniaya yang akan kita akan terima karena kebenaran Tuhan, terimalah. Karena saya percaya ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, kita nggak akan pernah dipermalukan. Kita nggak akan pernah dijatuhkan Tuhan sampai ke tanah kemudian kita diinjek-injek. Nggak pernah. Selama kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, selama kita mau menanggung aniaya di hadapan Tuhan, jadilah orang Kristen yang berbeda. Bapak Ibu pernah datang ke toko buah? Pernah datang ke toko buah? Kios buah, toko buah. Tentunya kalau semisal satu rak apel merah, itu pasti isinya apel merah semua, betul ya Bapak? Tapi ketika kita taruh apel hijau di tengah-tengah, kira-kira fokus Bapak Ibu atau pandangan Bapak Ibu itu mengarahnya kemana? Ke apel hijau. Jadilah seperti itu. Jadilah Kristen yang original. Jadilah Kristen yang berbeda. Jadilah murid Kristus yang benar-benar pegang teguh apa yang disampaikan oleh Kristus. Aniaya pasti akan selalu ada dan aniaya pasti akan selalu hadir dalam kehidupan kita.
itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak, kita nggak bisa lari darinya, kita nggak bisa lepaskan itu begitu aja. Tapi melalui aniaya itu, melalui penderitaan itu, Tuhan Yesus ingin kita berbuah berlipat kali ganda. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita belajar 3 makna memikul salib. Yang pertama, bertindak melawan ego atau keinginan daging kita. Yang kedua, bertindak melawan arus dunia dengan tetap berpegang kepada Kristus di hidup kita. Dan yang ketiga, dapat menanggung aniaya karena nama Yesus. Saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu pagi hari ini, apapun beban atau salib yang Bapak Ibu pikul saat ini, jangan pernahkan salib tersebut. Jangan pernah taruh salib tersebut. Rangkullah salib tersebut, pikullah salib tersebut untuk Bapak Ibu mendapatkan mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam cintanya Tuhan. Kami mewakili seluruh jemaat GIA Condrokusumo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diaken Danu. Kiranya makin bertambah di dalam Tuhan, menjadi berkat dimanapun beliau berada. Untuk warta hari ini, kita akan simak bersama. Pada hari ini pukul 10, Tunas Remaja akan mengadakan ibadah, pujian oleh Saudari Lauda dan firman Tuhan oleh Saudari Priska. Pada pukul 15, Genji juga akan melaksanakan ibadah, pujian oleh Saudari Luri dengan kegiatan cerdas cermat Alkitab. Ibadah nanti sore tetap ada, pujian Ibu Wuryani, Saudari Bigel, Saudari Eli. Firman Tuhan akan disampaikan lagi dengan Diaken Danu, doa syafaat Diaken Suharti, musik akan dilayani Saudara Stephen, Saudari Laura, dan Saudara Gumi. Untuk pelayanan sepekan, kita akan simak bersama. Pada hari Selasa 4 April 2002, di tempat ini diadakan persekutuan doa pukul 18.30. Ini tidak hanya untuk panitia ya Bapak Ibu, untuk semua jemaat yang mempunyai kerinduan kita untuk bersekutu bersama. Akan dimulai 18.30 dan petugas Diaken Purwoko. Pada hari Jumat 7 April ibadah KPK diliburkan. Sabtu JKK di tempat ini diadakan 2 tempat. Yang pertama di gedung gereja dari KU 3 sampai 8 tahun. Pujian Ibu Lydia, firman Tuhan Ibu Paulina. Sedang yang KU 9 sampai 11 tahun di lantai 3, pujian oleh Ibu VB dan firman Tuhan oleh Ibu Wiji Lestari. Dalam seminggu ke depan kita akan mengadakan 2 kali ibadah raya, ibadah besar. Yang pertama yaitu ibadah Jumat Agung, tentunya hari Jumat ya. Kita akan bersama-sama datang ibadah di tempat ini Jumat 7 April 2023 jam 5 sore. Kalau biasanya malam, tapi ini kita jam 5 sore dengan para petugas Aser, Diaken Suharti dan Ibu Kristiana, majelis pendamping dari panitia, pujian Ibu Novita, Ibu Sugeng dan Ibu VB, musik Saudari Stephen, Saudara Stephen, Saudara Febri, Saudara Aldo, dan Saudara Alfian. Firman Tuhan akan dilayani Penatua Lukas Lukmana dan ibadah raya yang kedua yang tidak kalah harus kita hadiri juga adalah minggu depan. Kita akan bersama-sama merayakan ibadah Paskah, di mana ibadah Paskah akan disertai dengan baptisan air dan perjamuan suci. Kita akan bersama-sama menghadirinya dimulai pukul 6.30 seperti biasa hari Minggu. Aser Bapak Ibu Sumarno, pujian Bapak Tunggoro, Saudari Dina dan Saudari Indah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Purnomo. Mari kita bersama-sama datang di dalam 2 ibadah raya yang akan kita rayakan bersama di minggu ini.
Untuk warta khusus, Pendeta Samuel tidak bersama kita selama 6 minggu ke depan. Ini sudah 10 hari ya, berarti tinggal berapa hari lagi. Mari kita akan tetap doakan dimanapun beliau berada supaya tetap menjadi berkat dan tetap sehat, bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kita. Untuk pengumuman yang kedua, PAUD Alpha masih menerima pendaftaran murid baru dengan syarat-syarat yang sudah tertera di dalam warta, mungkin di grup juga ada. Anak berusia 3-4, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS, dan pas foto ukuran 3x4. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai saudara, mempunyai cucu, mempunyai anak usia 3-4 tahun, bisa mendaftar di PAUD Alpha dengan menghubungi Ibu Ina. Ya. Untuk warta keuangan, laporan paskas pembangunan tahap 3 saldo sampai 1 April 2023 sebesar Rp24.723.875. Persepuluhan sampai dengan Minggu 26 Maret 2023 Rp15.540.000. Seputar Jumat Agung sampai Pentakosta, panitia masih membutuhkan dana sebesar Rp19.461. Dan untuk hal-hal yang lain-lain sudah seperti kita ketahui bersama, bagi Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan, baik persembahan iman ataupun persembahan melalui amplop khusus, dapat menghubungi Ibu Kristiana SW selaku bendahara. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Diaken Danu yang sudah menjadi berkat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita sebagai anak-anak Tuhan yang bila mana selama ini kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Mari kita akan terbuka pada Tuhan. Kita mau pegang firman Tuhan, kita lakukan dalam hidup ini. Keselamatan itu anugerah, tetapi ada harga yang harus kita bayar sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu memikul salib Tuhan. Dan tadi sudah dijelaskan begitu rupa dengan jelas dan detail oleh Diaken Danu. Bapak Ibu serta saudaraku yang kekasih, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.